siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam kegiatan desiminasi penerapan budaya positif yang kami lakukan dalam pemenuhan tugas calon guru penggerak. Salam dan salam semoga juga tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan istri beliau. Semoga kita semua adalah penutupnya yang nantinya bergaul dengan beliau di surga. Amin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Esti sebagai wakil kurikulum, mohon berkenan nanti menyampaikan sepatah dua kata. Terima kasih kepada teman-teman yang pada hari ini menyempatkan hadir dalam kegiatan desiminasi kita. Semoga dalam kegiatan ini nanti akan bisa mendapatkan sesuatu yang baru yang nanti bisa kita terapkan masing-masing di dalam kelas. Maka kita buka kegiatan kita pada siang hari ini dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ibu Esti dipersilakan. Terima kasih kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri Pasir Utara dan tentunya Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri Pasir Utara. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan desiminasi aksi nyata dari calon guru penggerak tentang pembiasaan budaya positif di sekolah. Sebenarnya kegiatan ini mungkin sudah beberapa kali kita laksanakan di sekolah dan sudah ada juga Bapak Ibu guru yang mengikuti, tapi inilah untuk pemantapannya lagi lebih besar. Sebenarnya bisa dikumpulkan orang banyak, tapi karena kita ada agenda-agenda lain, jadi kita hanya beberapa yang diminta berhadir. Harapannya tentunya pembiasaan positif ini bisa kita terapkan di sekolah. Sebenarnya sudah banyak pembiasaan positif, tinggal bagaimana konsistensinya kita melakukannya di sekolah kita, terutama di kelas kita sendiri, kemudian kita juga sebagai guru maklumnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini oleh calon guru penggerak angkatan 11 bisa membuka kembali wawasan kita terkait hal-hal baik yang seharusnya kita lakukan di sekolah bersama anak didik kita. Tentunya ada juga terobosan-terobosan baru nanti dari calon guru penggerak angkatan 11 yang mungkin bisa sama-sama kita terapkan juga di sekolah kita, sehingga apa yang kita harapkan dari siswa berkarakter benar-benar dapat terwujud. Selamat kepada Pak Fadli dan Memni, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan aksi nyata ini benar-benar bisa kita lakukan di sekolah. Kita mohon dukungan dari Bapak Ibu guru semua. Terima kasih, seperti itu dari saya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Esti atas dukungan dan motivasinya untuk kami selaku didik kelas 11. Selanjutnya langsung saya berikan kesempatan kepada Pak Fadli untuk memaparkan beberapa materi yang berkaitan dengan desiminasi penerapan budaya positif di sekolah. Silakan. Terima kasih. Izin Bapak Ibu ya, saya berdiri. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada teman-teman rekan-rekan guru yang bersempat hadir dalam kegiatan hari ini, yaitu tentang pemenuhan tugas kami sebagai calon guru penggerak yang angkatan 11 Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya bersama dengan Ibu karyawan teknisi akan melaksanakan desiminasi tentang penerapan budaya positif. Jadi yang pertama, tidak usah perkenalan, yang sudah kenal semua ya. Salam guru penggerak ya, salam guru penggerak. Harapannya semoga setelah kami akan ada lagi guru-guru penggerak yang baru ya di sekolah kita ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatannya, ada baiknya kita
breaking dulu lah, ya, jangan terlalu tegang Bapak Ibu ya. Ini hanya sebatas sosialisasi, diseminasi, jadi tidak usah terlalu tegang. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda tersenyum hari ini? Sudah dong. Sudah ya? Sudah. Ketawa aja sudah? Oke. Baik, untuk mencairkan suasana, mari kita tersenyum selama 15 detik. Itu. Ya. Dikira-kira aja ya. Yang ikhlas ibu senyum ya, jangan terpaksa gitu. Iya, banget terpaksa banget. Agak enak terus. Oke, sudah ya. Ya, semoga ini dalam mengikuti kegiatan hari ini kita bisa berbahagia ya dan mendapatkan materi serta pemahaman yang baru. Untuk mengingatkan lagi ya, karena sebenarnya kegiatan ini bukan hal yang baru untuk di sekolah kita. Baik. Jadi sebelum kita memulai, ada yang namanya kesepakatan forum diseminasi. Ya. Jadi yang pertama saya bacakan ya Bapak Ibu, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, berkata-kata yang baik dan positif. Yang keempat, jika ingin bertanya atau berpendapat, acukan tangan. Yang kelima, ini mematikan nada dering HP ya. Nggak usah dimatikan total, nanti ada yang menelpon, yang penting. Kedua, yang terakhir itu adalah makan dan minum dengan tenang. Ya, makanannya sebentar lagi. Sini pesan. Baik, jadi yang pertama yang dibahas ini tentang perubahan paradigma belajar. Ya, jadi bagaimana sih belajar yang dari dulu bergeser ke paradigma yang sekarang yang lebih kita kenal dengan ini, pergeseran paradigma belajar abad 21. Ini kan yang lagi booming-boomingnya tentang pembelajaran abad 21. Ya, jadi kita bisa lihat di slide ciri pembelajaran abad 21 itu ya. Yang pertama tentang informasi. Sama-sama kita ketahui bahwa informasi sekarang bukan cuma dari kita sebagai seorang guru, ya, tapi sudah banyak media-media, banyak website yang penyedia media pembelajaran. Nah, itulah yang menjadi keuntungan kita di abad 21 ini. Dilihat dari model pembelajarannya, itu pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu sendiri. Jadi beda dengan kita ya. Dulu mungkin sama-sama saya atau mungkin ada bapak ibu guru lain, bahwa memang materi itu memang plek dari gurunya. Ya, tidak ada sama sekali mungkin dulu internet. Ada internet tapi susah dan belum seperti sekarang ini yang mudah didapatkannya. Kemudian yang kedua itu tentang komputasi. Ya, komputer, ya, gadget, handphone, smartphone itu semua yang termasuk di situ, dan itu tidak bisa kita kesampingkan keberadaannya, karena sekarang semua siswa itu pasti memiliki handphone ya, minimal smartphone ya. Itu kan sama sudah seperti komputer ya, kita bisa buat desain di HP, kita bisa googling, searching di HP dan segala macamnya. Yang kedua itu tentang otomasi ya, yaitu menjangkau segala pekerjaan rutin. Jadi pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analisis ya, pengambilan keputusan, bukan berpikir mekanis atau rutin. Kemudian yang ketiga tentang komunikasi. Nah, ini yang kita terapkan di sekolah, tentang komunikasi, apalagi yang namanya kolaborasi ya kan. Komunikasi kolaborasi tanpa komunikasi itu tidak akan berjalan dengan baik ya kan. Walaupun mungkin niatnya kita ingin berkolaborasi dengan rencana yang sangat baik, yang sangat matang, tapi tanpa adanya komunikasi yang baik itu tidak akan memunculkan eksekusi yang matang. Jadi intinya komunikasi juga sangat diperlukan dalam paradigma pembelajaran abad 21. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu untuk mengantar tentang perubahan paradigma belajar di abad 21. Nah, yang ingin kami sampaikan terkait untuk diseminasi hari ini ada 6 Bapak Ibu ya. Yang pertama itu disiplin positif,
kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas atau sekolah. Yang terakhir yang keenam itu adalah segitiga restitusi. Dari keenam ini mungkin sudah familiar ya untuk kita, ya kan? Kalau sudah ya sudah selesai. Ini sudah familiar pastinya untuk kita, tapi sebagai bahan pengingat lagi ya, untuk merefresh lagi ingatan kita dan untuk menumbuhkan lagi motivasi untuk terus memperbaiki diri ke depannya. Jadi yang pertama kita bahas tentang ini, disiplin positif. Ada yang mungkin mau berpendapat, Bapak Ibu, disiplin positif menurut Bapak Ibu itu apa? Atau ini gambarannya yang saya perlihatkan salah satunya. Ya. Bukan tadi mau bilang ini. Jadi intinya disiplin positif itu adalah cara atau penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak atau murid kita itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi mengajarkan tentang anak bertanggung jawab, bukan lagi nanti disuruh, tapi itu sudah muncul dari dalam dirinya sendiri dan itu memiliki nilai kebajikan. Itu yang namanya disiplin positif. Selain itu, ini disiplin positif itu tuh lebih ke arah disiplin diri, ya, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi intinya dalam diri siswa yang ingin kita munculkan motivasinya. Jadi bukan lagi nanti berpengaruh dengan dari luar. Kemudian ini disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan lagi akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi intinya kesadaran diri dan murid itu sudah termasuk dari disiplin positif. Ya. Kemudian lanjut yang kedua, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai manusia pasti semuanya kita memiliki yang namanya kebutuhan dasar. Ada yang tahu apa itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Iya. Makan, minum, pakaian, sandang, pangan, dan paling-papan. Perhatikan, sayang. Oh, disayang. Oh, jadi kasih sayang ya. Oh iya, kasih sayang. Belai-belai. Jadi ini yang terjadi di keseharian kita ya sebagai guru Bapak Ibu ya. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melakukan pelanggaran, itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar mereka ini yang dimaksud apa sih? Nah, ini kita bisa lihat di slide selanjutnya. Ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia, ya. Yang pertama, bertahan hidup, pastinya yang teman-teman tadi katakan, makan, apalagi minum, apalagi Kebebasan. bisa. Nanti ada budi poin keempat. Sabar ya. Sabar. Ya, jadi bertahan hidup. Jadi intinya ini yang berkaitan dengan kehidupan kita untuk mempertahankan diri untuk tetap hidup. Ini yang dimaksud. Yang tadi seperti makanan, ya kan? Minuman, ada lagi. Jadi misal anak nyolong makanan gitu ya, kita harus tahu ya, siapa tahu kebutuhan dasarnya tentang bertahan hidup itu tidak terpenuhi. Betul. Ya, jadi itu contoh kasusnya ya, misalnya ada seorang anak lah, mungkin yang tiba-tiba tidak membawa bekal atau mungkin tiba-tiba mengambil bekal temannya. Kita kan nggak tahu ya, kita mungkin Siapa itu? ya kita kan mungkin kalau sebagai orang awam mungkin pasti langsung menghakimi anak tersebut tanpa harus memperhatikan kebutuhan mana sih yang
tidak terpenuhi sehingga dia melakukan hal seperti itu. Nah, mungkin saja dia mungkin tidak membawa bekal, ya kan? Ya merasa lapar, tidak membawa bekal sehingga dia melakukan hal tersebut. Nah, itu yang kebutuhan manusia yang pertama. Dan yang kedua itu tentang kasih sayang dan diterima. Ini nggak usah dibahas ya. Kasih sayang dan diterima. Jadi kita juga sebagai manusia pasti disayangi dan diterima oleh orang lain. iya, pasti apa ya namanya, ingin dicinta dan mencinta ya. Iya, Ya. sebelum adanya yang Ya, jadi sama dengan anak-anak kita juga ya, kita memposisikan anak-anak sebagai manusia, pasti mereka juga ingin kasih sayang. Jadi sebenarnya tidak ada sih anak-anak yang dikatakan nakal, ya kan? Tapi mereka itu sebenarnya butuh perhatian, kasih sayang dan ingin diterima. Jadi kadang mungkin ada yang melakukan pembulian, ya kan? Kita kan nggak tahu dia melakukan hal itu dasarnya apa. Apakah mungkin dia merasa ingin dilihat temannya bahwa dia memiliki kekuatan, ya kan? Jadi dia akan diterima kalau dia melakukan hal tersebut. Kita kan tidak tahu motif dari murid kita melakukan hal tersebut. Jadi yang kedua tentang kasih sayang dan ingin diterima. Yang ketiga itu tentang penguasaan, ya kan? Biasa kalau di kelas kita ada yang namanya circle ya kan? Di kelas manapun pasti ada yang seperti itu, entah itu dari murid kita yang laki-laki maupun yang perempuan, pasti ada yang namanya circle, tempat mereka untuk berinteraksi ya, yang nyaman menurut mereka. Dan tidak jarang circle itu malah yang mungkin ada circle yang dominan, ya kan? Dan bisa menimbulkan masalah, ya kan? Kayak terjadi pembulian, ya kan, perundungan, itu kan bisa terjadi dengan dasar penguasaan, ya kan? Karena mereka merasa menguasai temannya, ya kan? Jadi mereka melakukan hal tersebut. Yang ketiga itu kebebasan. Yang namanya manusia pasti semuanya ingin bebas ya, tapi tidak ada yang namanya bebas sebebas-bebasnya. Kita masih diikat yang namanya norma dan aturan. Yang keempat, yang kelima ya, itu tentang kesenangan. Ya, jadi wajar kalau murid kita itu mungkin tidak berminat atau termotivasi untuk belajar, itu karena dia tidak menemukan kesenangan di dalam pembelajaran kita. Ya, jadi sebagai guru harus introspeksi diri juga sih sebenarnya. Jadi bukan cuma kita menyalahkan siswa dia tidak senang dengan pelajaran kita, dia malah memilih kabur atau bolos di mata pelajaran kita karena mungkin dia tidak menemukan kebutuhannya tadi, ya. Kebutuhannya itu tentang kesenangan. Kalau dia merasa terpaksa di kelas, ngapain saya di kelas? Ya kan, dia merasa terbebani di kelas, dia merasa tidak nyaman, ya ngapain saya di kelas? Saya akan mencari kesenangan saya di luar, entah dia bermain bola, ya kan, entah dia ngerumpi dengan temannya. Nah, itu adalah kebutuhan manusia yang segi kesenangan yang dia ingin capai atau yang tidak terpenuhi sehingga mencari hal-hal yang mungkin menyenangkan bagi dia. Itu tentang kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ini Bapak Ibu ya, motivasi perilaku manusia. Ya. Jadi Bapak, nanti bukan cuma saya sendiri yang ngomong, nanti ditukar dengan Bu Karyawati. Jadi yang ketiga kita bahas tentang motivasi perilaku manusia. Jadi sebagai manusia kita pasti memiliki motivasi ya. Kalau sudah tidak memiliki motivasi ya buat apa lagi gitu, ya kan? Karena yang terpenting itu harapan. Tapi banyak kan yang mengatakan bahwa sarapan lebih baik daripada harapan. Tapi ternyata tidak. Harapan itu ternyata lebih baik daripada sarapan. Ya, karena pernah saya baca sebuah buku bahwa orang mungkin bisa hidup bernapas 3 menit tanpa 10 menit tanpa udara. Apa, Pak? Lupa saya. Tapi kalau seorang sudah kehilangan harapan itu bahkan 1 detik pun tidak bisa hidup.
Ya, jadi memang harapan itu yang menjadi motivasi kita untuk bisa tetap bertahan hidup. Oke, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya kan? Ini sudah sering kita rasakan pasti, ya kan? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, pasti kita cenderungnya itu untuk mencari yang namanya kenyamanan. Kemudian yang ketiga itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, pasti dalam diri kita juga, ya kan? Kalaupun kita melakukan sesuatu pasti ingin ada orang lain yang menghargai pekerjaan kita, lebih lagi kalau diberikan imbalan, ya kan? Pasti motivasinya itu akan berkali-kali lipat lagi dari yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah 3 motivasi ya perilaku manusia kita sebagai manusia. Ada yang bertanyakan? Atau nanti ya di akhir sesi aja ya ada tanya jawab. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Ibu Karyawati Ningsih tentang posisi kontrol. Silakan. Kontrol. Sini ada jalan. Di sini aja. Oh iya. Benar, itu masih bisa di-cut. Baik teman-teman, terima kasih Pak Fadli kesempatannya. Yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang posisi kontrol. Oh, nggak bisa? Nggak bisa kayak gitu ya? Ini sudah. Dia Oh. enggak Ah. sentuh. Iya. Baik, jadi di dalam budaya positif dan penerapannya gitu ya, kita mengenal 5 posisi kontrol restitusi untuk kita sebagai seorang guru. Supaya apa? Supaya kita paham apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi anak-anak yang bermasalah. Ada di posisi manakah kita sebagai penghukum? Ya, 5 posisi kontrol itu adalah yang pertama, guru sebagai penghukum. Siapa tahu kita di sini ada dalam posisi yang sering memerankan guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Kalau di teman-teman di SMK sendiri ya, yang saya perhatikan, kita itu banyakkan di posisi yang ini, guru sebagai teman. Apa yang kita rasakan gitu setelah kita memperlakukan siswa itu sebagai teman, atau siswa menganggap kita itu sebagai teman, ya kan? Biasanya kita akan merasakan hal-hal tertentu. Kita nonton videonya dulu. Oh, nanti dulu. Baik teman-teman, kita saksikan dulu video tentang 5 posisi kontrol ini, dan nanti kita bisa merenung gitu ya. Selama ini kita ada di posisi kontrol mana? Oh, ternyata Bu Banu, saya ada di posisi kontrol sebagai penghukum misalnya seperti itu. Atau mungkin kita bisa membayangkan teman kita ini ternyata ketika dia menangani masalah gitu ya, kasus-kasus pada murid, dia sebagai penghukum gitu. Kita kan bisa melihat ya bukannya gitu. Jadi mari kita saksikan. Ini dari malah tapi mau dirubah tapi mana? Memantau itu bersama saya. Kalau tidak diberi hukuman nggak apa-apa, semuanya Memantau aja itu. memantau. Bebaskan. Bebaskan, yakin. Kalau yang mau santai kan memantau aja. Kalau bebaskan berkaitan dengan kurikulum Bu, Terlalu bego. kita harus ada konsisten gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak beri hukuman sama-sama di sana, kalau kami dari BPS makanya internetnya jelek. Sama pada sediakan sama juga ada dari Ketemu di sini benar nggak sih teman-teman? Ada. Orang Ada. Udah paling nyari ya? udah paling nyari nih. Tenang. Keterangan. 5 posisi kontrol.
nggak ada yang Ada ini ya, Pak ya? Ada ini ya, Pak ya? ya posisi kontrol. Kedengaran ya? Ya, ya. Pada itu kali. Habis. Langsung ke videonya. Enggak tunggu aja. Ini pasti berbeda. Apa yang berbeda? Iya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya Maksudnya nah, langsung kan tahu temannya siapa. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik, ini adalah posisi penghubung. Tapi kalau mau hukum nggak menghargai nggak apa-apa kan? Yang kita lihat di video selanjutnya. Kita menghargai ya. Ibu dan bapak hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika berada pada posisi tertentu adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menendang. yang kedua ada Ini biasa pembuat bahasa bersih si pembuat bahasa, si paling merasa bersalah. paling benar. Ini saya di masa lalu. Ada lagi. Iya. Beda kasus. Naren, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Suaranya dia lebih lembut, Kamu senang ya bikin itu susah ya? lebih halus, Kalau kamu terlambat, lebih melemahkan. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Mana pula lagi. Maaf, Gusti Naren. namanya Gusti Naren. Bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Nah, di sini siswa dibuat merasa bersalah. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuh lagi. Bisa menjadi sesuatu. Baik. Naik kolesterol ya. Jantungan, kolesterol. Di sini adanya Ibu Leli yang jantungan. Membuat rasa bersalah, bicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang dirinya sendiri merasa tidak berharga dan ada satu menghargai orang lain. Guru menderita. Terus posisi teman. Ini posisi tenang. Halo bro. Dekat. Boleh. Sudah kali lagi dia, sudah 3 kali terlambat nih. Sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Kita bangun ya. Habis, ibu saya mengomongkan saya. Kamu menyalahkan ibu. Ya memang
Tadi dengan drama ini. Iya. Dimarahin terus kan, coba-coba ke SMK 3 mah. Ini saya soalnya. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi. Ini lari nggak ada Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Wis. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Ini ada nilai-nilai kamu. Nggak ada apa sebenarnya itu. Apa? Cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang. Ini merdeka belajar. Kita sukses apapun karena ini masih berubah. Bisa Langsung ke posisi pemantau. Mata ya. Selamat pagi, Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Bu Estin ya. Kita harus di sekolah jam 7, Bu. iya, sekarang sudah jam. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat ayo. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid, mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Baik. Ini adalah posisi Manajer. guru sebagai manajer. Posisi tertinggi. Siswa ada semangat terus. Posisi terbaik. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lepas dari alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau kita alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer atau Ini yang main posisi kontrol yang disarankan. Iya tuh itu kenapa nggak disuruh ini bu? Dari tadi kurang. Baik teman-teman, tadi Bapak Ibu sudah melihat, menyaksikan ada 5 posisi kontrol yang ada di dalam video tadi sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, pemantau, teman dan manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol tersebut kita ada di mana? Boleh kita sharing? Ya, boleh kita cari. Buat Sidar, kira-kira di apa? Saya berusaha sebagai teman, karena pelajaran kan sudah menakutkan nih buat anak-anak ya. Jadi saya akan lebih berusaha menjadi sebagai teman supaya mereka juga semangat untuk
mengikuti bagian matematika yang digabungkan kamu itu sudah menjalankan duluan. Jadi dalam perspektifnya Bu Asrida bahwa ketika kita memposisikan diri sebagai teman, maka murid-murid akan nyaman gitu ya ketika belajar matematika bersama kita di kelas. Ibu Elis, teman-teman ya, karena supaya komunikasi ketika memberi informasi permasalahan siswa itu lebih mudah. Walidah sama sebagai teman. Bu Badun, penghukum. Pak Surya. Bu Badun apa posisi manajer kah? Pasti bestie teman. Oh, yes. Tapi biasanya kita bisa menggabungkan gitu, atau kadang ada dua kepribadian kita gitu ya dalam posisi kontrol ini. Mungkin bisa kadang sebagai teman, kadang sebagai penghukum. Tapi kembali lagi dengan situasinya. Kalau situasinya itu masih situasi-situasi wajar itu, kalian kita mengajak komunikasi itu seperti teman. Dalam artinya rasa menghargai itu lebih timbul di situ. Jadi ada chemistry, ada chemistry antara siswa dan guru sehingga lebih mudah untuk diajak memecahkan suatu permasalahan. Bu Wiwin, Saya kadang menghukum, kadang sebagai teman sibuk. kalau menghukum seperti apa? Ya, Hukum tadi kalau di situ ya, guru menampakkan ciri-ciri menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian memakai hukuman verbal gitu ya, atau fisik. Fisik. kan di kelas saya itu kan ada mantan anak yang tidak naik kelas ya Bu, dan sampai sekarang itu anak itu tidak berubah, dan mungkin Bapak Ibu juga tahu kan sampai detik ini di kelas 11 juga anaknya tidak berubah, dan biasanya sering telat masuk, telat ke sekolah, datangnya itu jam 9, dan juga sudah sering saya tanyakan kenapa sih kok datangnya jam 9, dulu nggak punya HP, nggak ada yang bangunkan, sekarang sudah ada HP pasti juga telat. Artinya kan sudah dipasang alarm dan lain sebagainya, sudah ada fasilitas juga masih tetap telat sih. Jadi biasanya saya hukum untuk bersih-bersih kelas dan lain sebagainya sih, nggak yang memenuhi gitu. Oke. Berarti itu sebenarnya bukan penghukum ya, lebih ke pemantau ya. Pemantau. Jadi Karena pemantau tidak, ya, kemudian menyesuaikan perilaku siswa itu dengan peraturan yang ada di sekolah, kemudian memberikan konsekuensi dari apa yang dilakukan seperti itu. Ya tadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Fadil tadi, ada 5 kebutuhan dasar manusia sebenarnya ketika kita sudah merestitusi gitu anak-anak ini, memperlakukan mereka seperti yang di posisi-posisi kontrol tadi gitu, tapi ternyata nggak berubah-berubah ini anak gitu. Berarti kita yang perlu kita lakukan adalah mencari kebutuhan mana yang mereka nggak terpenuhi sebenarnya, kebutuhan dasar apa yang mereka nggak terpenuhi. Siapa tahu kebutuhan kasih sayang gitu ya, karena di rumah tidak diperlakukan dengan baik mungkin oleh orang tuanya. Kemudian dia dengan cara terlambat tadi itu adalah mencari perhatian gitu, sehingga untuk bisa diberikan kasih sayang gitu kan oleh pembimbing atau teman-teman yang lain, diberi perhatian. Mungkin nanti setelah kita belajar ini kita bisa lebih menggali ketika ada siswa yang bermasalah, mungkin kita bisa dulu menyadarkan sebenarnya kebutuhan dasar apa yang mereka tidak dapatkan karena Saya sering terlambat karena motornya rusak. Jadi saya sebagai guru harus seperti apa kan? Apakah saya harus memberikan foto? ya nanti Jadi kalau yang ditampung dulu. nanti akan ada sesi tanya jawab yang langsung dijawab oleh ahlinya. Nah, kemudian Bu Ben, kalau Bu Ben sebagai guru BK, dia Bu Ben lebih ke posisi apa? Saya kadang merasa saya sendiri ya sebagai penghukum, kadang menjadi teman, kadang merasa membuat perasaan salah. Itu pokoknya iya. Kalau penghukum itu saya tergantung anaknya. Kalau anaknya itu lebih sering, jadi saya lihat kalau itu sampah daun-daun banyak, saya hukum dengan mengumpul sampah. Terima kasih Pak Hasan. Atau Pak Hasan? Manajer kayaknya. Waktu melihat saya sebagai guru gitu, sebagai saya sebenarnya di posisi apa sih gitu? Apakah saya mengajar Pak Hasan ke Pak Datis? Kalau yang sering sih saya sebagai penghukum cuma nggak mengerti, makanya saya bilang kalau menghukum tapi tidak mengerti itu seperti apa? Apakah itu masuk kategori pemantau atau gimana? Karena Menghukumnya itu melakukan sesuatu kegiatan. kalau saya karena kalau melakukan sesuatu anak-anak udah bosan, makanya Jadi push up gitu. push up gitu kan. Dan Tapi sesuai kesepakatan
sesuai kesepakatan kelas. Kami udah buat gitu. Ada kesepakatan kelasnya. Nah, itu nanti selanjutnya. Dan yang paling utama sebagai contoh sebenarnya ke siswanya, Ke teman-teman. ke kaminya, gurunya sebagai samplingnya ke mereka. Jadi Keteladanan. teladanan gitu lah. Makanya saya menyampaikan ke anak ya tadi, apakah kategori pemantau atau penghukum, saya nggak ngerti posisinya di mana. Karena kalau saya nyampaikan, kamu nih ya terlambat 5 menit, kan konsekuensinya seperti ini. Nah, tapi harapannya sih ya, karena kalau tadi bilang mengut sampah, saya nggak pernah mengut sampah. Kemarin kalau misalnya bersihin WC, karena WC-nya bersih terus gitu kan. Tapi itu sudah tertuang dalam kesepakatan kelas. Ya, Ya, nanti kita Aman. kaitkan nanti dengan Ya. kesepakatan kelas. itu. Ada Lis? Halo. Ya mana Sebagai apa gitu? Sebagai Dia mengontrol. pengontrol. Kalau saya sih tentatif gitu, Iya. sesuai dengan kondisi dan keadaan gitu. Jadi lebih Tapi mana? seringnya yang mana? Kalau cenderungnya, kalau menghadapi anak-anak yang baru, lebih ke teman gitu kan, Ya. untuk pendekatan teman mereka. Lebih ke teman dulu gitu kan, kalau menghadapi teman baru. Tapi ada kalanya juga kita itu kembali ke apa tadi? Memantau. Kalau penghukum saya rasa nggak ada guru yang seperti penghukum gitu ya. Pasti lebih cenderungnya ke pemantau ya. Pasti kembalikan ke dalam sekolah, kesepakatan gitu kan. Nah, pasti ke pemantau. Dan terkadang juga kita larinya ke manajer ya. Terkadang kita gali kenapa sih kok 2 kali 3 kali kok masih terlambat gitu kan. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih. Tidak usah ya. Biasanya nggak usah. Pasti manajer ya. Ini satu memang. Saya piket 2 kalinya, ada anak kita yang si 10 TO, 11 TO, yang si Romi, kan rumahnya dekat di sini. Yang anak kos. Ya, dia anak kos di kos umum ini. Dia itu selalu terlambat. Ya? Nah itu saya kemarin yang pas kita sama-sama hari ini ada juga terlambat. Tapi pagi ini dia datang. Pagi ini ada terlambat, tapi kemarin memang saya ancam. Ya. Oke. Saya jujur nanya, apakah harus dibakar ke kosan berpenghuni? Karena ini Ngeri ya? Iya kan? Saya bilang terlambat. pada di depan mata. Ternyata gitu. Ya, alasannya itu. Alasannya banyak bu. Alasannya apa alasannya? HP-nya mati, alarmnya mati, nggak bisa bangun pagi. Pokoknya Begadang. Ya ada barengannya. Tidak ada. Nggak ada makanya teman. kemarin saya jujur sampai ngomong sama Bulan, kalau disuruh mungut daun kering, dia seneng itu. Karena nggak belajar ya. Iya. Kelas. Dia seneng tuh anak disuruh mungut daun kering. Seneng itu pasti, karena pasti besok tuh lambat lagi nggak apa-apa udah mungut daun kering gitu kan. Nah, makanya harus dipikirin dalam buku gimana caranya biar dia itu berubah untuk saya nggak boleh terlambat nih, bukan karena saya dihukum gitu kan. Kesadaran dasar. Tadi ada yang disebutkan sama Pak Fandi tentang motivasi. Tadi kan ada motivasi instrinsi dan ekstrinsi. Jadi kalau eksternal tadi itu kan ada hukuman, karena ada apa sih namanya hadiah gitu ya. Akhirnya seseorang atau siswa itu melakukan sesuatu karena itu gitu ya. Tetapi ketika itu motivasi sudah dari dalam atau intrinsik tadi, dia sudah menyadari, dan pola yang seperti itulah yang nanti akan kita cari tahu seperti apa ya gitu. Membuat siswa itu motivasinya memang yang ada dalam diri supaya dia sadar tidak karena hukuman, tidak juga karena hadiah. Tapi mau masuk potong lagi, hari ini dia tidak terlambat, kita tidak masuk bengkel. itu gimana? Saya sudah motivasi untuk tidak terlambat, tapi hari ini dari pagi sudah ada ke bengkel harus. Memang harus komitmen sih. Bertanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, jadi teman-teman saya mengulangi lagi dari tadi video yang kita tonton gitu ya, dari kelima posisi kontrol gitu ya, hukum membuat orang merasa bersalah, teman pemantau dan manajer. Ini ada dua perilaku negatif, kontrol negatif ya, penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Karena dari dua posisi kontrol ini akan menciptakan siswa yang dengan identitas gagal. Jadi dia akan merasa percuma gitu ya.
buat apa gitu. Dia merasa gagal, maksudnya membunuh karakter mereka gitu ya. Di sini untuk penghukum yang dilakukan oleh guru yang tadi menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir gitu ya. Menyindir itu bisa dengan ucapan, dengan gestur tubuh gitu ya. Kemudian dengan ancaman ini, kalau kamu tidak melakukannya saya akan membakar kasmu. Kalau saya akan membunuh si badanmu gitu ya, yang seperti ini gitu. Akhirnya apa? Siswa menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain gitu. Dan dia akan menyukai guru tersebut gitu ya. Dan di sini telah terciptanya identitas gagal siswa tersebut. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini guru yang guru perbuat berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kalau kamu nggak seperti itu nak, bikin kecewa itu, nanti kasihan saya gitu dengan kepala sekolah harus seperti apa. Jadi ya, gitu. Jadi seolah-olah siswa itu menjadi bersalah banget gitu. Nah itu juga akan membuat identitas gagal pada siswa dan seperti itu. Kemudian hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong di sini. Dan ini membuat siswa itu menjadi ketergantungan dengan guru tersebut. Kemudian 3, perilaku kontrol yang positif, dua yang positif ya, teman dan pemantau. Ini masih boleh kita lakukan gitu ya, masih boleh kita lakukan. Kita sebagai teman ya seperti ini, dia akan menjadi siswa ketergantungan terhadap kita. Jadi maksudnya ketergantungan di sini, kalau tadi Pak Hasan dia akan nurutnya sama Pak Hasan aja gitu, atau Pak Daris aja, dia akan merasa tergantung di sini. Dia tidak bisa dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, dia tidak bisa membuat keputusan secara mandiri apa yang harus dilakukan gitu ya. Tidak bisa menghasilkan apa sih namanya itu? Kesadaran diri, dan dia nggak bisa memecahkan masalahnya. Dia bergantung kepada guru tersebut. Kemudian yang pemantau ini lebih gitu ya, lebih menggunakan kata-kata dengan dikaitkan dengan peraturan yang ada di sekolah gitu ya. Kemudian apa konsekuensinya bagi kamu dan sebagainya. Terus kemudian ini, siswa itu akan menyesuaikan diri setelah diawasi. Tetapi dari ketiga posisi kontrol ini akan menciptakan identitas yang berhasil atau sukses pada siswa. Kalau yang 2 ini tadi dia membunuh karakter siswa gitu ya. Kemudian kontrol diri. Nah posisi tertinggi gitu ya, posisi tertinggi dari perilaku kontrol positif oleh guru adalah manajer gitu. Di mana guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dia mengingatkan tentang keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Dan sepertinya teman-teman di sekolah kita belum ada keyakinan sekolah yang kita bawa. Nah, nanti kita bisa sama-sama di Kombel atau di mana saja gitu ya. Di WC ya. Nanti kita bisa buat keyakinan sekolah kita di Kombel gitu. Tapi kalau keyakinan sekolah bukannya harus semua siswa dilibatkan. Semua siswa dilibatkan gitu ya. Paling tidak perwakilan OSIS dan atau bisa wali kelasnya membuat dulu, nanti kita kumpulkan gitu, dari itu baru mana sih yang nampak muncul gitu, baru kita jadiin sebuah kesimpulan. kalimat terumpang ya seperti itu. Jadi kalau di posisi manajer dia tidak marah, tidak lembut ya, ekspresinya itu biasa gitu ya, tetapi menghangatkan seperti itu ekspresinya. Dan dia di sini menggali kebutuhan siswa itu apa gitu. Terus kalau kamu melakukan itu konsekuensinya apa, itu baik atau tidak gitu. Akhirnya di sini yang kita lihat si Darren tadi di posisi terakhir manajer, si Darren yang bisa membuat keputusan sendiri. Naren ya. Jadi manajer ya dia. Kemudian si Naren tadi gitu, dia bisa tahu gitu ya apa yang harus dilakukan, yaitu dengan memberikan alarm, terus kemudian minta bantuan dibangunkan tadi ya. Dia bisa membuat keputusan sendiri. Nah yang kita harapkan seperti itu siswa kita gitu. Kalau kita ada di posisi manajer, gimana? Iya. Ya, ini ya. Jadi kelima posisi kontrol itu sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Itu yang sudah ini banget. Tinggi. Kita tinggi. Kenapa harus posisi kontrol sebagai manajer? Karena guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi di sini siswa itu mandiri dan merdeka, teman-teman gitu. Dia tahu kalau dia terlambat terus, dia harus seperti apa gitu, solusinya seperti apa. Dia mandiri gitu, untuk membuat
bukan kita yang memberikan solusi gitu ya, tetapi mereka sendiri yang menemukan. Jadi dia siswa menjadi mandiri di posisi kontrol tersebut. Selain itu di posisi manajer mengacu pada restitusi. Restitusi itu adalah Nanti ada selanjutnya. yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Dia lebih percaya diri dan dia tidak akan mengulangi lagi gitu. Terus kenapa? Misal Pak Hasan sudah pakai nih posisi manajer gitu ya, tetapi kenapa si murid ini sampai terus menerus akhirnya Pak Hasan mengancam untuk membakar kosannya gitu ya? Nah, karena kita tidak belum menggali kebutuhan siswa itu apa, kebutuhan dasar siswa yang Tapi nggak menghargai itu. Iya. Bagusnya dibakar aja kosan itu. Iya. ya itu tadi lembut dari menusuk gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan hal tersebut kita gali dulu sebenarnya kebutuhan dasar apa yang hilang sih dari anak tadi gitu ya, seperti itu. Ini restitusi kan? Lain tadi. Oh Itu iya. sudah. Sekarang lanjut. Nah ini keyakinan kelas. Sekarang kita lanjut ke setelah 5 posisi kontrol, kita ke keyakinan kelas atau keyakinan skala. Bapak Ibu di sini semuanya wali kelas kan? Dan sudahkah membuat keyakinan kelas masing-masing? Saya mau lanjutkan lagi ke kelasnya. Oh, kan tapi kan couple. Sudah. Bu Bano? Sudah walaupun tidak kenal. Iya kan itu apa? Peraturan makro jadinya. Iya, saya juga Tapi biasanya juga sih kalau ditanyakan anak-anak kami sudah punya peraturan kelas juga apa? Ya, Keyakinan jadi kelas. ada keyakinan Tapi kan dulu kelas, peraturan dulu kan. ada keyakinan kelas yang dibuat siswa bersama wali kelasnya. Ya. Kemudian ada kesepakatan atau keyakinan guru mapel. Kalau kita ya kontrak belajar, ketika saya mengajar bahasa Inggris, maka di pelajaran bahasa Inggris saya siswa harus ini, kita harus ini, kita harus ini. Tetapi untuk keyakinan kelas itu berlaku disepakati oleh seluruh siswa di dalam kelas tersebut, sehingga itu akan memudahkan kita melakukan restitusi di posisi manajer tadi. Tentunya kita akan lebih mudah. Kita bisa kalau si tadi anaknya bukan telat, bisa tanya kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar. Gitu. Kalau kita belum bilang kan nggak tahu apa tidak gitu. Jadi kita itu. Jadi untuk menyadarkan anak-anak itu seperti itu dari awalnya menanyakan keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar. Kemudian apa yang akan dilakukan jika dia melanggar, siapa yang peduli dan sebagainya. Kemudian ingat konsekuensi dari keyakinan kelas yang sudah dibuat itu apa gitu. Jadi nggak apa-apa Pak Hasan tadi itu memberikan push up kepada anaknya karena memang di keyakinan kelasnya apa isinya Pak Hasan? Terlambat. Push up. konsekuensinya. Berarti kan Hadir tepat waktu. berarti keyakinan kelasnya hadir tepat waktu. Konsekuensinya bila terlambat, Push up. push up, Terlambat 5 menit. push up, 10 menit. meneruskan Ya. dengan saya tadi. Oke. Kan ada gurunya gitu. Dia bullying itu. Jadi ini kan teman-teman, keyakinan kelas atau skala. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah dengan menggunakan kalimat positif. Jadi keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata negatif, maksudnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat seperti itu. Tapi diubah menjadi sampah pada tempatnya. Ya. Sampah di rumahnya. Baik teman-teman, ini ada dua kolom nih, yang ini sama yang Satu dan ini, dua. 1 dan 2. Ini 1, ini 2. Kira-kira yang menjadi yang merupakan keyakinan kelas yang mana? 1. Baca guruin. Enggak, itu kan ada dua gambar. Bukan 1, 2, 3 aja ya. Ini ada gambar pertama. Ada gambar 1, ada gambar 2. Gambar kedua ini. Yang 1. Yang mana kan keyakinan kelas? 2. Keyakinan kelas 1. Oke, kalau yang 1 kita lihat. Masuk kelas tepat waktu, mendengarkan penjelasan guru, menjaga kelas tetap bersih dan rapi, berbicara yang sopan dan baik, saling membantu, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, saling menghormati dan menghargai, bertanggung jawab, budayakan 5S, menjaga kebersihan, menjaga keamanan, menolong teman. 2. Yang 2, kenapa 2? Karena yang 2 ini sepertinya sudah terpenuhi. Oke. Universal. Ya, karena yang 2 ini sudah mengandung
Ya. Kalau yang ini Kayak peraturan. Masih. nah, dia lebih ke peraturan. Kalau yang ini dia adalah kenapa disebut keyakinan kelas? Karena poin-poinnya sudah mengandung unsur-unsur kebijakan universal. Jadi menjaga kebersihan itu sudah dengan tidak membuang sampah apa-apa sudah umum. Mau sampah, piket. Ya. Jadi ini bedanya. Nah ini ya bedanya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas merupakan daftar peraturan yang dibuat bersama oleh guru dan siswa. Biasanya kesepakatan kelas dibuat pada hari pertama masuk kelas. Tujuannya yaitu agar proses pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan tertib dan disiplin. Sedangkan keyakinan kelas adalah merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Jadi ini bersama-sama membuatnya. Dan nilainya universal. Universal. Benar deh. Nah, Ini peraturan kelas dan ini keyakinan kelas. Saya mau minta bantuan teman-teman untuk mengubah di peraturan kelas ini menjadi kata-kata yang positif, kalimat positif untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, universal. selalu kembalikan buku pada tempatnya. Dia akan menjadi keyakinan kelas. Jangan rakyat. Bertanggung jawab. Budaya 5S. Budaya 5S. Sangat senyum. Jepang tapi 5S. Yang pertama itu bertanggung jawab. Jadi itu bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab. Jadi universal, dia bertanggung jawab ya. Karena keyakinan kelas itu sifatnya universal. Jadi nggak satu-satu. Iya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. menjaga ketertiban. Jadi ketertiban, saling menghargai, saling menghormati. Iya. Apa? Saling menghargai, saling menghormati, menjaga ketertiban juga bisa. Hari 15 sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Disiplin, bisa. Komitmen juga bisa. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Bukan. Apa itu? Apa itu? Ayo. 5S. Apa itu? Dilarang melakukan kekerasan. Senyum, salam, sapa, santun. Boleh 5S. Mas atau tadi? Boleh juga keamanan. Yang menghargai orang lain pun bisa kan? Menjaga Ya. keamanan dan Ada orang menggunakan narkoba. Berhubungan dengan Iya. kesehatan. Ya. Kemudian bergantian atau giliran. budaya mendayakan antri tertib. Sabar. Jangan berlari di koridor atau dalam kelas. Jangan. Tahu nilainya? Nilai kebajikan. Iya, tertib. Tidak keselamatan ya kan? Ya, keselamatan. Takutnya akan lari-lari kejurus. Kasihan mejanya. Enggak. Nah ini. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Nah, ini teman-teman. Kenapa ke segitiga kan? Karena ini bentuknya segitiga. Karena tahapannya ada 3. Jadi gini ya. Kalau dibuat begini nanti segi 4 ada 4 gitu. Kalau di sini segitiga. Segitiga biru. Segitiga. Jadi restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi murid di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini lebih dalam memperbaiki kesalahan gitu. Ya, makanya perlu direstitusi dengan cara apa yang tadi gitu ya. Di posisi kita seperti manajer tadi melakukan restitusi kepada siswa untuk tidak mengulangi kesalahannya tetapi memperbaiki kesalahan mereka dengan gitu, menjadikan karakter mereka lebih kuat. Karena mereka jadi mandiri tadi ya. Jadi merdeka gitu. Tahapannya apa? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa itu melakukan sebuah kesalahan atau mempunyai permasalahan, yang pertama kita lakukan adalah kita stabilkan dulu identitas mereka. Gitu. Jangan sampai membuat mereka itu di posisi yang bersalah, berdosa, tidak berguna gitu ya, yang seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Apa sih permasalahan yang mereka sudah lakukan gitu, kesalahan apa yang sudah mereka lakukan gitu ya. Contoh kayak tadi yang suka terlambat. Ya, contoh gini. Kita menjelaskan semua orang. Ya, contoh gini. Misalnya Pak Hasan terlambat nih, ada siswanya tadi yang terlambat yang mau dibakar kos. Itu sudah terjadi yang di dalam saya nih ya. Sudah itu. Nanti sampai cari kos ya
bangun. Ya, semua orang gitu kan wajar melakukan kesalahan. Bapak juga pernah terlambat seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu identitas itu. Mereka jangan sampai dia merasa aku terlambat, pasti aku dimarahin, pasti aku dukung, pasti aku nggak akan berdukung, pasti aku ya kayak gitu. Nggak boleh masuk pasti ini sama Pak Dahris dan sebagainya gitu. Jadi kita stabilkan dulu bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Bahwa semua manusia itu pernah berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita stabilkan dulu di situ. Nah, setelah itu berapa gitu ya? Setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru dan orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Stimulus respon itu yang respon soalnya kamu sih gitu, malas kamu sih gitu ya, kamu terlambat lagi mau saya bakar kau semua gitu kan. Jadi itu yang Sian emang saya kita sampel yang salah kayaknya. Bakar kos. tapi dia uang jadi proaktif. Itu pembelian. Ya jadi proaktif. Itu contoh Pak. Contoh yang salah ya. Proaktif itu mengajak siswa untuk Padahal saya nggak begitu, ngomongnya nggak begitu saya. ya, kemudian serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak seperti itu. Ini contohnya seperti apa ya Pak Fadli? Yang tindakan validasi tindakan yang salah? Contohnya? Oh gini, Apa? Misal Pak tadi muridnya Pak Hasan tadi terlambat sudah kita bilang tidak, ya melakukan kesalahan itu hal wajar, bahwa juga pernah kok seperti itu, gitu ya. Tapi nggak ada tapinya enggak. Kemudian baru kita validasi tadi, kira-kira apa? Yang kamu lakukan Ya, itu benar. ya, kira-kira yang kamu lakukan tadi Keyakinan kamu. benar atau tidak? Tidak, Bu. Kira-kira kalau kamu lakukan itu merugikan orang lain tidak? Kan rugi atau orang lain jadi menunggu dia misal, atau Pak Hasan yang harusnya sudah masuk jadi menjaga dia yang tadi kan gitu, atau merugikan dalam membuat emosi dan sebagainya. Nanti anak pasti akan ngomong gitu, akan memberikan alasannya. Gitu. Yang paling rugi punya kos nih. Masih ke sana. Masih ke kos. Iya, punya kos. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan setelah tadi kita stabilkan, kita validitas, kemudian kita menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau kamu terlambat tadi, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Gitu. Ditanyakan keyakinan kelasnya gitu ya. Terus konsekuensinya apa? Kan kamu sudah tahu kalau melanggar ini konsekuensinya seperti ini. Jadi menanyakan. Terus kemudian di sini ditanyakan juga kalau kamu merasa itu adalah sebuah kesalahan, apakah kamu mau memperbaikinya? Gitu. Ya Pak, saya mau. Dengan cara seperti apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu ini? Gitu. Maka dia akan mencari solusi dari sini. Ya, jadi di sini menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah. Baik, terima kasih. Ini videonya ada yang cara kita bukan Naren. Ini Budi. Jadi kebutuhan kasih sayangnya mulai tumbuh. Posisi manajer menggunakan penerapan institusi. Nanti kita bisa lihat perubahan ekspresi si anak ini setelah dia mendapatkan restitusi. Sama teman-teman. Wah, jutek banget. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ada di sini?
Tuh, proaktif soalnya. Tapi bisa diem aja misalnya ini. Nah, kita nanya. Iya Pak. Dia mulai turun kan, ekspresi sudah mulai rendah emosinya. Mau ditumpuk ini sudah gemes. Kamu memilih Ini kan skenario nya ya. Bukan kayak si tonjoknya anak orang ini. tindakan kamu yang dilakukan kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas. Kalau pakai cut nih saya videonya. Pak. Capek Pak. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak bersikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Kalau kita tidak sedang malas, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memiliki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memiliki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Sekian dulunya. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan, ya, Pak. Setting itu dulu. Dan senantiasa proaktif. Iya. Dibayar berapa? Oh, si bapak ini. Menjadi orang seperti itu. Ya janganlah. Kayaknya Pak Suryanto kan. Dibayar berapa? Yuk, kita pikirkan bagaimana memperbaiki Nah, di sini guru memancing supaya siswa mengambil tindakannya seperti apa. Sudah kan? Baik. Dan Bapak Guru Terima kasih teman-teman. Saya serahkan kembali kepada Prof. Fadli. mana seorang guru berada dalam posisi manajer. Ya kan? Kayaknya biasanya dulu lagi begini kali. Begini. Dulu juga sih. Ya. Zoom, karena kami berempat. Umi yang di ruang ini. Oke, jadi terima kasih untuk Bu Karyawati Ningsih, pemaparan yang sangat luar biasa ya terkait tentang apa posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi dan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi mungkin itu ya yang sempat kami paparkan Bapak Ibu. Jadi sebelum kita akhiri ada sesi tanya jawab, silakan yang ingin bertanya mulai dari yang tadi ya. Yang awal tentang ini. Siapa tahu Bapak Ibu ingin ada yang mau ditanyakan terkait disiplin positif, kebutuhan dasar, motivasi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Makanan gimana sih? Kalau kebutuhan dasar tentang makanan ini sebenarnya sudah di luar, cuma nggak bisa masuk. Ini dikunci sebenarnya. Kita diisolasi. Dan tidak ada yang kerasa. Mungkin tadi pertanyaannya Bu Wil Ya, yang mana Bu Min? kelas motor rusak. Apa sudah diberikan, sebenarnya sudah diberikan solusi ya. Cuma melakukan kesalahan lagi, kesalahan lagi. Jadi beratnya kalau mungkin kita sudah melakukan restitusi, tapi siswa tersebut atau murid tersebut tetap masih melakukan hal yang sama ya, dan tidak ada perubahan sama sekali. Jadi kalau untuk pertanyaan itu jadi sebenarnya sudah dijawab sih tadi oleh Memning bahwa misalnya kalau kegiatan restitusi itu bukan hanya sekali dilakukan Bapak Ibu ya. Ya, bukan hanya sekali misalnya kita sudah bertemu dengan anaknya, kita sudah restitusi langsung masalah itu kita anggap selesai, tidak seperti itu. Jadi tetap kita namanya melihat perkembangan anak itu seperti apa. Jadi kembali lagi filosofi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu harus berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Menuntun di sini berarti bukan kita yang berjalan duluan atau bukan kita yang di belakang mendorong, tetapi menuntun
penuntut itu bersama-sama bergandengan tangan untuk maju ke depan. Ya, jadi tidak ada yang ditinggalkan dan tidak ada yang meninggalkan. Jadi intinya kalau misalnya kita sudah melaksanakan kegiatan restitusi tapi hal tersebut masih berlaku, maka kita lakukan lagi kegiatan restitusi yang lain. Mungkin ada hal-hal yang tertinggal pada saat kita melakukan restitusi pertama. Apakah itu dia terkait dari kebutuhan dasar manusianya yang mungkin ada yang tidak terpenuhi, atau motivasi dia memang yang ada yang yang kurang, ya, yang tidak terpenuhi juga. Makanya memang sebagai guru kita harus kerja ekstra ya, untuk memberikan yang terbaik untuk murid kita. Mungkin seperti itu, Bu Wiwin. Kalau misalnya siapa sih namanya? Anggaplah si X ya. Siapa seperti itu? Dia itu kebutuhan dasarnya. Dia motornya rusak terus. Kan? Terus ada solusi lain. Jadi saya harus seperti apa? Apa saya akan menjemput kah? Atau Ya, kalau saya sih lebih ke carikan teman. itu kan ada kesepakatan kelas ya, Bu Wiwin. Sudah ada? Iya. Kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya ada tidak? Ada. Nah, itu kan yang buatan mereka ya. Jadi ditanyakan lagi, sebenarnya kalau siswa melakukan kesalahan kan dibalikkan lagi ke dirinya sendiri, diri mereka sendiri. Apa itu kan kamu sudah buat ini, masa kamu langgar, kamu sendiri yang buat seperti ini, masa kamu langgar, ya kan? Jadi kembali lagi sih kita harus mengaitkan antara kita sebagai manajer, kemudian kemudian segitiga restitusi itu langkah-langkahnya seperti apa. Jadi jangan jangan patah semangat, Bu Wiwin ya. Tetap semangat ya. Orang tuanya. Ya. Orang tua. Kalau dengan siswanya udah mentok dari jalan ya. Ya, itu yang penting juga sih. Juga mentok, mungkin bisa menjadikan proyek bagaimana restitusi Ya, nanti dibantu dengan guru penggerak yang lebih senior lah. Biarkan yang senior turun tangan. Engineer dari pemantau. Ya, kami nanti akan mengajukan pembelajaran. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? paling sedia hanya mengatakan boleh ambil surat pengunduran diri. Nggak bisa diatur. Mungkin PR kita untuk kedepannya ya, kita membuat kesepakatan sekolah ya Bu Esti ya, itu, dan mengingatkan kepada teman-teman yang di wali kelas itu untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Dan keyakinan kelas itu kalau sudah selesai diketik pasang di kelas. Jadi kalau antar mapel saja kontrak belajar kita dengan siswa untuk mapel kita sendiri. Sementara kalau keyakinan kelas dipasang. Keyakinan kelas itu juga tidak mutlak harus satu semester itu berlaku, tapi kalau sudah dievaluasi ternyata banyak anak-anak yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, 2 bulan 3 bulan bisa lagi dibuat ulang keyakinan kelas itu. Ini sesuai dengan revisi. Ya, tidak mutlak kayak peraturan harus 1 semester enggak gitu. Jadi Sesuai dengan kodrat zaman. Ya, sesuai dengan kodrat zaman. Oh, ternyata anak-anak untuk keyakinan kelas bertanggung jawab masih kurang. Jadi kita evaluasi lagi, kita buat lagi keyakinan kelas baru. Jadi fleksibel. Oke, terima kasih Bu Esti tambahannya. Ada lagi Bapak, Ibu, teman-teman? Mungkin untuk keyakinan sekolah, kalau harus melibatkan keluarga sekolah kan lebih baik bikin kalimat tumpang, share ke semua siswa. Di situ mereka akan memberikan apa maunya mereka, kan nanti mayoritas apa itu yang dia akan bahas di kita, di ombel kita. Tapi perwakilan siswa tetap kita hadirkan paling tidak dari ikatan dan OSIS. Ya, saat kita memutuskan itu dihadirkan perwakilan OSIS dan nanti dibuat koridor gede, keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah. Jadi ketika masuk dia sudah melihat keyakinan sekolah kita seperti apa. Jadi pintu masuk Ya. Ya, di gerbang, ya, gerbang SMK 5. Oh, jadi gitu ya. Jadi untuk kedepannya kita sudah punya rencana ya. Alhamdulillah dari kegiatan diseminasi ini ya, akhirnya ada hal baik yang nantinya akan kita lanjutkan ke depannya ya, terkait tadi tentang pembuatan keyakinan kelas ya, keyakinan sekolah, serta
bersama-sama dengan guru nanti kita coba berkolaborasi dan saling mengingatkan untuk membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nanti itu yang akan kita buat, keyakinan kelas itu nanti yang akan kita buat selanjutnya menjadi keyakinan sekolah. Ya, seperti itu mungkin Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada pagi menjelang makan siang ya. Pagi menjelang makan siang hari ini, terima kasih atas dukungannya dari pihak sekolah yang diwakili oleh Waka Kurikulum Bu Esti Dwi Lestari. Mungkin cukup sekian ya, Mem. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Jadi kedepannya semoga dengan kegiatan ini bisa mengingatkan lagi kita tentang peran kita sebagai guru, posisi kita sebagai guru, kemudian bagaimana cara memperlakukan siswa, ya, karena pada dasarnya siswa kita itu adalah manusia yang memang juga memiliki kebutuhan dasar manusia. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Banun Arwan, salah satu Dewan Guru SMK Negeri 3 Penajam Pasir Utara. Refleksi dalam kegiatan diseminisasi penerapan disiplin positif dari rekan kami, yaitu Ibu Karyawati Ningsi dan Pak Padli, mengetahui terkait budaya positif yang seharusnya bisa diterapkan di sekolah. Saya bersama siswa-siswi SMK Negeri 3 Penajam Pasir Utara akan membuat keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan yang kami yakini. Setelah mengikuti diseminisasi ini, saya selaku guru SMK Negeri 3 Penajam Pasir Utara menjadi lebih paham tentang menangani permasalahan siswa-siswi yang ada di sekolah kami dengan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan aksi nyatanya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa kami terapkan di sekolah kami di SMK Negeri 3 Penajam Pasir Utara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.